Ada hoax yang mengatakan Happy Easter itu salah. Karena Happy Easter itu menghubungkan dengan seorang dewi yang namanya Ishtar. Ini dalam bahasa Jerman otak-atik gatuk namanya. Ini nggak ada hubungannya, hanya karena kesamaan bunyi, kemiripan bunyi. Easter itu kan bahasa Inggris. Berarti itu kalau kamu mengucapkan Happy Easter, kamu nyembah Ishtar. Loh ini kan logikanya udah meleset. Saya nggak usah masuk ke ranah teologis. Saya mau menggunakan ilmu kebahasaan saja. Apakah berarti dengan penggunaan kata yang bunyinya mirip, kemudian kita jatuh pada penyembahan yang lain? Kan tidak. Seandainya, saya katakan seandainya betul Happy Easter adalah asalnya dari Ishtar, seandainya, apakah kemudian kita nggak bisa mengartikan dalam arti baru? Seandainya loh. Bisa. Saya beri contoh, surya dalam bahasa Indonesia, matahari. Pembangkit listrik tenaga surya, ada itu ya. Ada panel surya. Di Katedral Jakarta sudah ada tuh panel surya. Karena tenaga matahari kan. Itu kan dalam bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang yang sudah dimaknai baru. Tapi kalau untuk orang Hindu, surya artinya apa? Surya artinya dewa, dewa surya. Kamu tanya orang Bali sana, surya itu artinya dewa Batara Surya. Apakah kemudian ketika katedral menggunakan listrik tenaga surya, orang katedral menyembah dewanya orang Hindu? Jadi suatu kata itu jangan cuma karena mirip kemudian diklaim gitu. Surya itu orang Hindu menyembah dewa surya. Tapi ketika kita menggunakan panel surya, oh jangan pakai panel surya. Karena kalau kamu pakai panel surya, kamu nyembah dewanya orang Hindu. Kan nggak begitu bro. Hanya karena kemiripan bunyi terus gitu. Pakailah akal sehat gitu loh. Ini baru dari ilmu kebahasaan ya. Satu kata-kata itu kan bisa diartikan baru. Nggak masalah gitu. Surya dipakai di orang Hindu silakan. Andai kata itu Ishtar ya silakan. Tapi maksud kita kan Easter itu ini gitu, Paskah. Tetapi yang sesungguhnya Easter dalam bahasa Anglo-Saxon tidak berasal dari kata Ishtar, tapi berasal dari kata astro-astron yang artinya fajar, artinya pagi. Pagi dalam arti karena Yesus Kristus itu sang matahari yang bangkit seperti fajar. Maka Happy Easter itu harafiahnya selamat fajar, dalam arti kebangkitan pada hari fajar. Jadi Happy Easter itu betul. Kemudian dimaknai baru menjadi Paskah. Maka Happy Easter, selamat Paskah. Fajar baru muncul. Fajar baru Sang Kristus yang mengalahkan kegelapan. Kegelapannya maut. Nggak ada hubungan dengan Ishtar. Apalagi Nastar. Jauh. Nanti kalau kita hubung-hubungkan, wah hati-hati loh ya. Happy Easter itu berarti kamu nyembah nanas. Easter, Nastar. Wah makin kacau lagi. Ini tuh orang ngarang yang pengetahuannya nol, tapi anehnya banyak orang percaya gitu. Yang benar Happy Passover. Saya jelaskan. Passover itu artinya lewat. Passover itu mengacu pada Paskah Yahudi justru. Karena Paskah Yahudi Tuhan lewat. Apa artinya Tuhan lewat? Dalam cerita malam Paskah, Paskah Yahudi ini maksudnya, orang Israel kan disuruh mengorbankan ternak gitu ya. Kemudian darahnya diapakan? Dipercikan atau dioleskan di ambang pintu. Dengan maksud apa? Nanti malam Tuhan akan melawat tanah Mesir, semua anak sulung baik hewan maupun manusia, anak sulungnya dibunuh kecuali rumah yang ada tanda darah pada ambang pintu. Karena kalau ada tanda dalam ambang pintu itu, malaikat maut itu lewat. Tuhan melewati yang ada tanda pintunya itu. Jadi Passover itu mengacu pada Paskah Yahudi. Karena acuannya justru acuan Paskah Yahudi. Meskipun memang Paskah Yahudi menjadi tipologi dari Paskah Kristen. Menjadi perlambang. Tetapi Passover sendiri yang dimaksud cerita itu. Cerita kitab Keluaran itu loh ya. Yang Tuhan lewat. Jadi Passover, Tuhan melewatkan anak sulung yang ada tanda darah pada rumah ambang pintu itu. Itu yang dimaksud. Jadi yang benar yang mana Romo? Ya Happy Easter. Maksud saya acuannya ya, acuannya. Tentu kalau Anda mengatakan Happy Passover itu juga tidak salah. Tapi ingat acuannya justru itu perjanjian lama. Kalau Happy Easter itu acuannya adalah perjanjian baru. Ini problem kebahasaan sebenarnya. Dan juga problem teologi.
Jadi kalau Anda mengatakan Happy Passover, Anda balik ke perjanjian lama. Dalam arti malah merayakan Paskah Yahudi. Kan bukan itu yang kita rayakan. Meskipun itu juga dibacakan ceritanya. Yang kita rayakan Paskahnya adalah kebangkitan Kristus. Fajar yang mengalahkan kegelapan tadi. Ya yang gitu-gitu itu kadang-kadang hanya perlu kita pikirkan sedikit gitu loh ya. Artinya hoax-hoax seperti itu tuh nggak usah terlalu didengarkan ya. Ginilah, nggak usah pakai ilmu teologi, nggak usah pakai ilmu apalah. Mosok karena bahasa yang hanya bunyinya mirip, kemudian kita menjadi keliru kan tidak. Ya tadi itu, contohnya Surya tadi itu kan tidak. Kita kan tidak menjadi menyembah Dewa Surya dengan mengatakan katedral menggunakan panel tenaga surya. Gimana itu? Kan tidak begitu kan? Nah gitu ya.